Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya akan bahas tentang kebijakan pengadaan guru P3K tahun 2021 yang telah dikeluarkan oleh Menpan RB Bapak Cahyokumolo ya pada tanggal 23 November 2020 yang lalu. Sehingga ini merupakan siaran pers resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Berikut ada beberapa catatan dari beliau terkait dengan rekrutmen PPPK atau P3K untuk tenaga guru pada tahun 2021. Nah, yang pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi pembina jabatan fungsional guru pada tahun anggaran 2021 merencanakan melakukan rekrutmen P3K untuk tenaga guru. Seperti kawan-kawan yang telah ketahui bahwa untuk tahun 2021 memang kemungkinannya tidak ada lowongan CPNS untuk formasi guru. Akan tetapi itu dialihkan kepada rekrutmen P3K khusus untuk guru dan juga beberapa seperti tenaga medis ya. Tapi yang menjadi fokus di video kali ini adalah tenaga guru. Nah, maka ada pengadaan P3K sebesar 1 juta lowongan atau 1 juta formasi pada tahun depan. Oke, kemudian yang kedua, dengan melalui jalur P3K, maka persyaratan usia pelamar dari 20 tahun sampai dengan 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar, khusus untuk guru sampai dengan 59 tahun. Nah, artinya dengan adanya rekrutmen P3K ini memberikan kesempatan bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang memang secara usia tidak memungkinkan untuk mengikuti tes CPNS karena melewati usia 35 tahun. Ya, misalkan. Atau untuk dosen melewati 40 tahun untuk yang lulusan S3. Nah, ini dengan adanya PPK dapat memberikan kesempatan tanpa ada batas waktu yang terlalu mencolok gitu ya. Tapi ada di sana 20 tahun paling muda dan paling maksimal itu 1 tahun sebelum masa jabatan berakhir atau usia pensiun yang dilamar gitu ya. Untuk guru 59 tahun. Kemudian yang ketiga, sampai dengan saat ini, nah ini penting untuk kawan-kawan ketahui ya. Sampai dengan saat ini baru 174.077 formasi guru P3K yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah berdasarkan 32 provinsi, 370 kabupaten dan 89 kota. Ini artinya sisanya ini masih sekitar 800 lebih ya formasi yang belum diusulkan. Nah, oleh karena itu di poin keempat, pengajuan usul untuk formasi guru P3K akan diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2020 melalui aplikasi e-formasi Kemenpan RB. Artinya untuk sekolah-sekolah ya, karena ini khusus guru, sekolah-sekolah ini negeri ya, diberikan kesempatan oleh pemerintah yang bekerja sama tentunya dengan pemerintah kota atau kabupaten setempat atau juga provinsi yang akan melakukan tes PPK ini agar melakukan pendataan berapa alokasi atau formasi yang sekiranya dibutuhkan, sehingga nanti gambarannya akan terlihat jelas. Yang jelas maksimalnya itu sampai 1 juta formasi. Nah, ini akan terus digodok ya oleh kementerian terkait bersama juga tentunya Kemenpan RB sampai tanggal 31 Desember. Ya, doakan saja kawan-kawan sekalian, semoga formasinya ini cukup banyak di wilayah yang dekat dengan tempat tinggal kawan-kawan saat ini, sehingga tidak menyulitkan nanti ketika harus beradaptasi lagi misalkan. Meskipun adaptasi juga termasuk dalam komponen yang termasuk di dalamnya menjadi salah satu yang harus dimiliki oleh seorang guru, karena di tes juga kan ada tes sosial kultural, kompetensi sosial kultural. Tentu salah satunya adalah faktor adaptasi. Tapi sekali lagi, kalau memang di tempat kawan-kawan banyak formasinya, maka akan lebih mudah ya untuk memilih formasi yang akan dilamar. Tentunya karena banyak faktor, misalkan keluarga, orang tua,
kemudian sudah terbiasa di lingkungan tersebut, sudah mengenal dengan baik, nah itu bisa menjadi salah satu indikator. Saya berdoa saja ya untuk poin nomor 4 ini, agar di instansi terdekat dari kawan-kawan, sekolah-sekolah terdekat ini banyak mengusulkan formasi guru. Kemudian yang kelima, Kemenpan RB akan memverifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta juga mempertimbangkan data Dapodik Kemendikbud sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini yang di video sebelumnya sempat saya singgung ya, bahwa untuk yang bisa mendaftar di P3K ini khusus guru itu sudah terdaftar di data Dapodik, karena ini cukup menentukan ya, kawan-kawan yang memang sudah memenuhi secara kerja ya, secara pengabdian masa kerja, maka kawan-kawan mulai dari sekarang mengurus ya data Dapodiknya. Apabila sempat hilang atau tidak terbaca atau tiba-tiba hilang begitu, ya urus dari sekarang ke dinas pendidikan di mana tempat kawan-kawan mengajar, kota kabupatennya, atau juga dengan sekolah, bekerja sama dengan sekolah. Bagaimanapun juga sekolah adalah mitra dari guru, sehingga jangan sampai dijauhi ya, itu akan menyulitkan kawan-kawan nantinya. Oke, keenam, saat ini dalam proses perencanaan sistem penerimaan soal ujian kompetensi dan sistem seleksi yang melibatkan Kemenpan RB, Kemendikbud, BKN, BPKP, BSSN, dan BPPT. Nah, ini artinya soal ini nantinya memiliki kualifikasi ya. Meskipun untuk tes P3K ini passing grade-nya kan tidak sebesar misalkan di tes PNS ya. Untuk passing grade rekrutmen P3K ini insya Allah lah akan mudah dicapai oleh kawan-kawan. Sekarang bagaimana kawan-kawan melawan diri kawan-kawan sendiri? Dalam artian, apakah malas untuk mencari informasi, setidaknya mendengarkan informasi dari hal-hal seperti ini, dari video ini yang saya buat misalkan melalui channel Pendidik Petualang. Apakah kawan-kawan malas untuk belajar minimalnya dengan belajar di YouTube ya, dengan video, karena banyak sekali cara yang bisa kita lakukan, tidak hanya melalui satu cara tapi banyak, karena ini sudah menuju digitalisasi, bahkan sudah sampai pada titik digitalisasi. Jadi kawan-kawan bisa mengakses media manapun untuk belajar. Jadi pilihannya semakin banyak. Jadi saya katakan bahwa lawan kawan-kawan sendiri adalah diri sendiri. Jadi jangan berpikir tentang lawan kita nantinya siapa, tapi yang jelas mulai pelajari dari sekarang soal-soalnya, mulai kuasai soal-soalnya. Yang memang menjadi masalah atau kekurangan itu yang terus digenjot ya, dalam tanda kutip, agar memang nilainya nanti maksimal. Oke, dan perlu kawan-kawan ketahui, nanti pemerintah juga akan membuat soal atau kisi-kisi soalnya serta latihannya, sehingga nanti akan lebih praktis. Kawan-kawan tinggal menunggu saja nanti. Tapi untuk sekarang bolehlah sambil membaca-baca, sambil belajar di YouTube. Itu akan memudahkan kawan-kawan untuk nanti ketika proses belajar. Jadi jangan menunggu bola tapi menjemput bola gitu ya kira-kira. Nah, yang ketujuh, Menpan RB akan menetapkan peraturan Menpan RB sebagai dasar hukum pelaksanaan. Artinya P3K ini memang belum ya, sampai dengan dikeluarkan siaran pers ini tanggal 23 November kemarin, belum memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya, sehingga ini yang dibutuhkan nanti. Ini yang bisa saya sampaikan untuk kawan-kawan sekalian. Silahkan pelajari dengan sebaik-baiknya materi yang ada di berbagai platform media, termasuk juga di channel YouTube ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, serta share video ini jika memang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.